Bab 1293. Acara Darkfire. Ketua Sekte Lin. Mereka. Kamu diam. Louis Lu ingin memberikan penjelasan. Namun Tambon Lin sudah berteriak. Dia tahu. Dirinya sudah dipermainkan oleh mereka berdua. Dua orang munafik ini ternyata mempermainkan permainan kata-kata. Memang bukan mereka yang mencurinya. Namun mereka memiliki orang yang mereka perintahkan. Bukankah ini juga termasuk mereka yang mencuri? Kak Naga, apakah masih ada yang ingin kamu katakan sekarang? Cepatlah bunuh dia untuk menebus kesalahannya. Itu terlalu mudah untuknya. Dia tidak boleh mati begitu saja. Dia harus merasakan hukuman dari Sekte Linnya. Ketua Sekte Lin. Orang ini sangat licik. Lebih baik cepat habisi kultivasinya. Semua orang memberikan saran untuk Tambon Lin. Louis Lu sangat kesal. Sekumpulan bajingan ini. Aku mati atau tidak? Apa hubungannya dengan kalian? Apakah ucapan kalian akan menyentuh titik terdalam hati Tambon Lin? Tambon Lin yang sebelumnya marah, saat ini menjadi tenang. Dia meletakkan tangan di belakang punggung. Lalu menatap Louis Lu. Anak muda. Tidak peduli kenapa kamu datang ke Sekte Linnya. Mengenai masalah hari ini. Kamu harus memberikan aku penjelasan. Jika tidak, kamu juga sudah lihat. Meskipun aku melepaskanmu, teman-teman aku ini tidak akan melepaskanmu. Ayah. Tidak perlu bicara lagi dengannya. Dia telah mengacaukan sekte. Sekarang dia juga telah merusak acaraku. Bagaimana jika kamu serahkan dia padaku saja? Gerom Lin berkata, benar guru. Dia tidak hanya mencuri harta guru, namun juga berani melawan guru. Benar-benar keterlaluan. Hei, yang keterlaluan itu kamu. Louis Lu tidak rela. Namun dia tidak mencemaskan keamanannya lagi. Jika Tambon Lin benar-benar ingin membunuhnya, dia tidak perlu menunggu hingga sekarang. Karena dengan hanya satu perintahnya, 6 kultivator di belakangnya sudah bisa menghabisinya. Dengan kata lain, saat ini Tambon Lin membutuhkannya. Aku tidak takut mati. Namun selama beberapa hari ini, aku melihat hal yang tersembunyi dari Sekte Linnya. Louis Lu mengangkat sumpit dan gelas alkohol lagi. Aku yang berasal dari luar ini hanya tergiur dengan kekakyaan. Namun ada beberapa orang yang benar-benar berniat jahat. Kamu. Sebenarnya apa yang kamu inginkan? Gerom Lin maju ke depan. Lalu merebut sumpit Louis Lu. Sekarang ayahku sudah tidak membunuhmu. Bukankah seharusnya kamu berterima kasih? Namun ternyata kamu masih sembarangan bicara di sini. Louis Lu minum satu gelas alkohol. Sama seperti alkohol berkatat tipis milik kalian ini. Kalian Sekte Lin yang sudah tidak terselamatkan. Louis Lu membuat semua orang penasaran. Di waktu yang bersamaan dia juga mengamati ekspresi dari Tambon Lin. Ekspresinya hanya terlihat dingin. Tidak ada perubahan ekspresi apapun. Apa yang kamu bicarakan? Apa jangan-jangan maksudmu di bawah pimpinan guruku? Masih ada hal yang tidak memuaskan. Benar-benar cari mati. Retno Sang tiba-tiba mengangkat tangannya. Kenapa? Kamu ingin membunuhku untuk melenyapkan bukti? Louis Lu melebarkan matanya. Tangan Retno Sang seketika berhenti di tengah udara. Tanpa menutupinya. Semuanya. Aku Kak Naga adalah pihak dari Pangeran Ketiga. Hari ini aku datang itu untuk sesuatu. Mengambil beberapa rongsokan kalian itu. Kalian menganggapnya harta. Dia tidak bisa memahami Tambon Lin. Jadi dia hanya dapat menggunakan Pangeran Ketiga untuk menyelamatkan dirinya dahulu. Ketika semua orang mendengar kata Pangeran Ketiga,
Mereka semua merinding. Bahkan ekspresi Tambon Lin juga mengalami perubahan. Di saat ini, Louis Lu kembali berkata, Pangeran ketiga mendengar ada kabar baik dari sekte Lin-nya. Jadi dia mengutus aku datang. Hanya saja, tatapannya tertuju ke wajah semua orang. Terutama dia berhenti sejenak saat melihat wajah Gerong Li dan Retno Sang. Hanya saja, kalian sekte Lin yang membuat aku kecewa. Nanti aku akan pergi melaporkannya pada pangeran ketiga. Setelah berkata, dia langsung berdiri dan pergi. Sama sekali tidak memberikan kesempatan untuk mereka merespon. Ternyata dia mengenali pangeran ketiga. Tambon Lin bergumam dengan pelan. Ketua sekte. Bagaimana jika aku sendiri yang turun tangan? Lalu, dari belakang Tambon Lin, keenam petua memberikan isyarat untuk membunuh. Tambon Lin segera berkata, tidak. Biarkan dia pergi. Aku tidak mengerti. Apakah kamu masih ingat orang yang aku ceritakan itu? Aku merasakan aura orang itu dari tubuhnya. Ketua sekte. Bukankah dia menyebut dirinya Kak Naga? Bagaimana mungkin orang ini? Dia bisa menipu orang lain, namun tidak bisa menipuku. Tambon Lin berkata, pergi. Sebarkan semua tindakannya keluar. Baik ketua sekte. Louis Lu terbang keluar dari sekte Linayang. Sama sekali tidak berani berhenti. Hingga 2 jam kemudian, dia baru berhenti dengan nafas yang berat. Aneh. Sudah jelas Tambon Lin itu tahu aku berpura-pura dan berbohong. Tetapi kenapa membiarkan aku pergi? Louis Lu tidak mengerti. Dia melepaskan penyamarannya. Berubah menjadi dirinya kembali. Apa karena aku terlalu tampan? Di saat ini, ada seseorang yang terbang. Dia adalah Dewi Hailey yang sudah lama tidak ditemui. Dewi, dari mana kamu? Kenapa bisa kamu? Kenapa kamu bisa ada di sini? Dewi Hailey mengerutkan alisnya. Panjang ceritanya. Louis Lu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak ada waktu untuk memedulikanmu. Dewi Hailey berkata, apakah kamu tahu Dewa Pelindung Area Timur ada di mana? Bagi Yuan. Untuk apa Dewi mencarinya? Oh, ternyata kamu tahu dia. Dewi Hailey berkata dengan terkejut, dikatakan Dark Fire yang dia jaga akan berkobar. Jadi tentu saja aku ingin menguji keberuntunganku. Apa? Louis Lu melebarkan mulutnya. Terlihat seperti orang desa yang tidak tahu apa-apa. Kenapa? Kamu tidak tahu. Dewi Hailey berkata, Dark Fire itu hanya akan berkobar 10.000 tahun sekali. Dan ketika Dark Fire berkobar, ada sebagian kekuatan Dao yang muncul. Jika dapat menguasainya, maka kultivasi kita akan mendapatkan manfaat yang besar. Mengenai kegunaan Dark Fire, aku hanya tahu seperti itu saja. Louis Lu tercengang. Dia mengira Dark Fire hanyalah sejenis api yang spesial. Paling-paling hanya untuk meramu obat saja. Namun tidak disangka dapat dipelajari juga. Melihat dia terkejut, Dewi Hailey berkata, Bagi Yuan terus berada di area timur. Kamu kira untuk apa? Bukankah untuk menjaga Dark Fire? Selain di Pluto, Dark Fire ini hanya dapat muncul di area kekuasaannya. Tiba saatnya dia juga akan mengadakan acara. Membukanya untuk seluruh makhluk. Mengenai bisa menguasainya atau tidak, itu tergantung kemampuan masing-masing. Setelah Dewi Hailey berkata, dia ingin langsung pergi. Dewi, karena siapapun boleh ikut serta. Kenapa kamu terburu-buru mencarinya? Tunggu saja hingga acara dimulai. Dengan itu akan ada orang yang memimpin jalan. Louis Lu berkata.
Ternyata kamu benar-benar tidak tahu apa-apa. Dewi Hailey berkata, setiap acara Darkfire, Bagim Yuan hanya mengizinkan 3 orang untuk menguasainya. Kesempatannya hanya 1 kali di dalam 10.000 tahun. Siapa yang bisa menunggu? Apa? Louis Lu tercengang. Bukankah ini sama saja dengan puluhan ribu orang yang ingin melalui sebuah jembatan? Siapa yang beruntung, maka dia akan dapat mencapai seberang. Kondisi Rory saat ini tidak diketahui. Dia harus mendapatkan Darkfire itu. Dewi, apakah kita boleh pergi bersama? Louis Lu tersenyum dan berkata, aku juga ingin mempelajari kekuatan Darkfire. Bersambung. Bab 1294. Jebakan. Kamu bersama aku. Dewi Hailey menunjuk dirinya sendiri, lalu bertanya dengan terkejut. Louis Lu mengangguk. Hehehe. Dewi Hailey tertawa sembari menutup mulutnya. Ternyata kamu yang tidak begitu tampan ini memiliki pikiran yang sangat pintar. Louis Lu menjadi muram. Apa maksudnya? Apakah aku tidak tampan? Dewi Hailey kehilangan kendali dengan reaksinya. Dia segera berdeham. Aku masih ada urusan lain. Jadi aku tidak bisa bersamamu. Selain itu, keberadaan Dewa Pelindung Area Timur sangat misterius. Tidak mudah untuk mencarinya. Bahkan aku mungkin juga hanya mengandalkan keberuntungan. Dia berjalan ke depan beberapa langkah, lalu tiba-tiba berputar badan dan berkata, namun jika kamu menemukannya, kamu boleh mengabarkannya padaku. Setelah berkata, Dewi Hailey melesat, hilang dari pandangan Louis Lu. Mengabarkanmu. Aku juga harus bisa menemukanmu baru bisa. Louis Lu menggelengkan kepalanya dengan tidak berdaya. Kemudian dia terbang ke suatu arah. Arah yang dia datangi adalah pegunungan. Ujungnya tidak terlihat. Louis Lu bahkan merasa, apakah dirinya sudah tidak berada di area timur lagi? Setelah memikirkan perjalanannya, dia baru tenang. Meskipun sekarang posisinya tidak berada di pusat area timur, namun jaraknya tidak jauh. Tiba-tiba, muncul suara tawaan dari bawah. Dia menunduk. Ada 2 sosok putih sedang duduk di bawah pohon sembari bermain catur. 2 orang ini terlihat sangat santai. Aku akan pergi bertanya saja. Mungkin saja mereka tahu informasi tentang Bagim Yuan. Setelah berpikir, Louis Lu segera mendarat. Sebelum berjalan mendekat, ada 2 petua dari dunia bawah yang sedang duduk berhadapan. Mereka termenung memandangi meja batu di depan mereka. Louis Lu mendekat. Saat ini di atas meja terdapat batu kota berwarna putih dan hitam. Terlihat seperti catur dunia bawah. Hanya saja catur mereka berbentuk kotak. Berbeda dengan dunia bawah yang berbentuk lingkaran. Menarik. Louis Lu mengangguk, lalu mengamati permainan catur. Namun, dia tidak tahu aturannya. Jadi tidak ada yang dia pahami. Selain itu, kedua petua yang sedang berpikir ini sama sekali tidak bergerak. Waktu sudah berlalu lama, namun masih tidak ada yang bergerak. Ingin menunggu sampai kapan untuk pergi? Beberapa hari lagi, Darkfire Bagim Yuan akan segera dimulai. Louis Lu bergumam, bagaimana jika aku tanyakan saja langsung? Namun akan aneh jika dia langsung berkata begitu saja, dan mengganggu orang lain yang sedang santai tidak baik. Sehingga dia berdiri di samping meja selama beberapa saat lagi. Sekarang langit sudah gelap, namun kedua petua ini masih tidak bergerak. Apa mungkin manusia palsu? Apa jangan-jangan suara yang dia dengar adalah ilusi?
Louis Lu bergumam, lupakanlah. Aku pergi saja. Dia memutar tubuhnya. Satu kakinya sudah terangkat. Namun tiba-tiba dia memutar tubuhnya lagi. Aku ingin bertanya kepada kedua senior. Area barat. Hahaha. Sebelum dia selesai bicara, suara tawaan muncul di dalam bengkanya. Kemudian pandangannya menjadi gelap, dan dia kehilangan kesadaran. Beberapa saat kemudian, Louis Lu membuka matanya, dan dia menyadari dirinya sudah dikurung. Dia berbaring di atas tanah yang basah. Di sekitarnya hanyalah tanaman kering. Suara tetesan air masuk ke dalam telinganya. Ketika dia memutar tubuhnya, dia melihat pagar. Sial, aku di penjara. Dia datang ke sisi penjara, lalu berteriak ke arah luar, apakah ada orang? Aku hanya sedang lewat saja. Lepaskan aku. Dia mengerahkan kekuatan melalui tangannya. Dia ingin menghancurkan pagar yang terlihat seperti dari kayu ini. Namun pagar sama sekali tidak bergerak. Tidak perlu membuang-buang tenaga lagi. Kayu ini terbentuk dari hantaman puluhan ribu petir. Selain itu sudah diberi formasi sihir oleh para tetua kami. Seorang petua muncul di depannya. Dia adalah salah satu petua yang bermain catur. Hei, aku hanya sedang lewat saja. Aku ingin bertanya pada kalian. Kenapa kalian mengurungku? Bukankah ini tidak masuk akal? Louis Lu berteriak. Akal. Kultivasi tinggi adalah akal yang sebenarnya. Petua itu berkata, katakanlah. Siapa kamu? Aku. Louis Lu memutar bola matanya, aku murid sekte Linyak. Aku membawa perintah ketua sekte pergi menemui Dewa Pelindung Area Timur. Aku sarankan kamu cepat lepaskan aku. Jika tidak, kamu tidak akan bisa menghadapi amarah sekte Linyak. Louis Lu menggunakan cara ini untuk menakutinya. Selain itu dilihat dari respon orang itu, sepertinya cara ini berguna. Petua itu tercengang. Namun ekspresinya dengan cepat berubah lagi. Ingin menggunakan sekte Linyak untuk menekan aku. Bocah, kamu terlalu lugu. Petua itu berkata, meskipun aku membunuhmu, ketua sekte kalian juga tidak akan bisa menemukanmu di sini. Hahaha. Louis Lu terkejut. Namun dia tidak mau kalah. Jika ketua sekte berani mengutus aku seorang diri untuk menyelesaikan tugas ini, bagaimana mungkin dia tidak memberikan aku apa-apa? Jika kamu tidak percaya, coba saja. Bocah. Jangan menipuku. Aku tidak akan terjebak. Petua menghempas lengan pakaiannya. Kemudian pergi dari sana. Louis Lu tersenyum. Hingga petua itu berjalan jauh. Dia baru menarik pandangannya. Dia memang sudah berusia. Namun bukankah tetap tertipu olehku? Dia dapat melihat. Petua itu takut padanya. Jika tidak mungkin dia pergi. Namun, dia percaya tidak butuh waktu lama. Akan ada orang yang datang lagi. Dia harus segera melakukan persiapan. Namun ternyata dia salah. Setelah beberapa jam berlalu, tidak ada satupun orang yang datang. Di saat dia sedang memikirkan cara untuk keluar, di kejauhan sana terdengar suara pintu tertutup. Kemudian suara langkah kaki terdengar. 3 kultivator muncul di depannya. 2 petua yang bermain catur sebelumnya ada di sana. Anak muda, kamu siapa? Yang memimpin ketiga orang itu langsung bertanya. Orang itu Tisak tua. Dia baru berusia sekitar 50 tahun. Wajahnya kotak, matanya besar, tidak terlihat seperti penjahat. Louis Lu memandangi 2 orang di belakang, lalu tidak menjawab. Dia hanya memutar tubuhnya lalu duduk. Setelah itu memejamkan matanya.
dan mulai bersemedi. Anak muda, jangan sembarangan. Kamu kira aku tidak berani membunuhmu? Jika ingin bunuh, maka bunuh saja. Nanti tinggal menunggu ketua sekte aku datang melakukan balas dendam. Louis Lu berkata tanpa membuka matanya. Bahkan ekspresi wajahnya tidak mengalami perubahan sama sekali. Tetapi sebenarnya dia sangat panik. Bagus. Kelihatannya kamu tidak ingin pergi dalam kondisi hidup. Orang itu berkata, seperti ini saja. Jangan bilang aku tidak memberikanmu kesempatan. Selama kamu menyebutkan tugasmu keluar, aku akan menjamin mayat kamu akan lengkap. Tidak perlu. Louis Lu tetap bersikeras. Dia sudah memikirkannya. Selama mereka berani menyentuhnya, maka dia akan bertarung. Mereka bisa menangkap dirinya, karena dia tidak waspada. Jika benar-benar bertarung, masih tidak pasti siapa yang akan kalah. 2. Penjara terbuka. Mereka bertiga berjalan masuk. Hehehe, anak muda. Kamu sangat teguh. Kamu cocok bergabung bersama kami. Apa maksudmu? Louis Lu membuka kedua matanya. Kamu tidak membunuhku. Hahaha. Mereka bertiga tertawa di waktu yang bersamaan. Suara tawaan itu membuat Louis Lu merinding. Saat ini seorang petua yang bermain catur sebelumnya berkata, sejak kamu keluar dari sekte Linya, kami sudah memperhatikanmu. Louis Lu terkejut. Apa? Kalian pecinta sesama jenis? Bersambung.